Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Kreatif ditemani rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali. Di Kreatif kita akan membahas mengenai perusahaan rintisan yang ada kaitannya dengan bisnis showroom Showroom mobil mobil. gitu ya. Dan ini sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Klosen Sinduwinata, beliau adalah COO dari Broom ID. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenal platform bisnis khusus showroom mobil. Selamat pagi Mas Klosen. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, apa kabar Mas Klosen? Baik-baik, Ya, terima terima kasih. kasih Apa sudah kabar, Mas? bergabung bersama kami di Kreatif. Mas Klosen, ini bicara mengenai apa yang biasa dialami oleh pebisnis jual beli mobil untuk menjemput cuan dan mengembangkan usahanya biasanya dalam tata kelola bisnis showroomnya. Baik, terima kasih, Mas. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh pebisnis jual beli mobil bekas ini umumnya adalah di perputaran stok atau inventory yang mereka miliki ya. Cuman izinkan saya untuk elaborasi sedikit ya, Mas. Jadi permasalahan utama teman-teman showroom ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu adalah kemampuan mereka untuk dapat menemukan atau mendapatkan stok mobil. Yang kedua adalah setelah mereka menemukan stok mobil tersebut, tentu saja mereka harus membeli mobil tersebut ya. Jadi permasalahan kedua itu adalah bagaimana mereka punya kesiapan dana untuk dapat membeli mobil untuk dijadikan stok atau inventory mereka. Dan lalu yang terakhir, yang ketiga, setelah mobil tersebut dibeli dan menjadi stok mereka, tentu saja mereka inginnya menjual mobil tersebut dengan cepat sekali gitu ya. Jadi balik lagi mungkin permasalahan itu ada 3. Nomor 1 adalah kemampuan untuk mencari mobilnya. Nomor 2 adalah membeli mobil tersebut, dan tentu saja nomor 3 adalah menjual mobil tersebut dengan cepat ke pelanggan. Oke. Kira-kira itu, Mas Vicky. Berarti Mas Clausen bisa dibilang Broom ini adalah bursa mobil berbasis kerjasama dengan pedagang mobil bekas untuk mungkin mengatasi persaingan yang juga ketat gitu ya. Betul, Hanya betul. mobil bekas saja. Jadi mungkin, ya, silakan Mbak. Ya, gimana Mas Clausen? Berarti bukan mobil baru ya, tetapi ini lebih ke mobil bekas ya. Betul, jadi fokus kita memang 100% untuk ke mobil bekas. Oke, terkait dengan 3 masalah utama tadi yang biasanya dialami oleh pengusaha di bidang showroom mobil bekas gitu. Nah, solusi apa sih sebetulnya yang ditawarkan oleh Broom ID? Baik, menarik nih Mas. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Broom.id ini sebetulnya sangat sederhana. Perjalanan kami itu Perjalanan kami itu dimulai dengan membantu teman-teman showroom untuk menyelesaikan permasalahan atas perputaran stok inventory mereka. Jadi kalau kita menilik di pertanyaan nomor 1 tadi, pertanyaan Mas Vicky itu adalah kita fokus ke permasalahan nomor 2. Apakah teman-teman showroom ini selalu mempunyai kesiapan dana atau ketersediaan dana untuk dapat melakukan pembelian mobil. Nah, permasalahan nomor 2 tadi ini kami selesaikan melalui produk atau layanan utama kami, yaitu namanya Broom Buyback. Nah, jadi melalui Broom Buyback ini dapat dikatakan Broom ini sebagai standby buyer dari stok mobil atau inventory teman-teman showroom di lapangan. Ibaratnya, jadi teman-teman showroom itu bisa melalui aplikasi mendaftarkan diri atau mendaftarkan untuk mengikuti program buyback. Dan kami ini Broom akan langsung melakukan inspeksi mobilnya dan kami akan melakukan pembelian mobilnya secara sementara. Nah, pertanyaannya kenapa sementara? Karena nanti setelah durasi yang sudah disepakati di awal, nanti teman-teman showroom itu dapat membeli mobilnya kembali dari kami. Nah, pada saat mobil itu aktif di dalam program buyback, fisik mobilnya sendiri akan tetap berada di premis mereka, masih tetap akan berada di dalam showroom mereka. Karena apa? Karena tentu saja mobil itu masih tetap harus dijual ke end user atau ke pelanggan. Nah, jadi melalui program buyback ini yang ingin kami selesaikan adalah kita ingin membantu perputaran dari stok maupun inventory mereka sehingga teman-teman showroom ini selalu mempunyai ketersediaan dana untuk dapat terus mengembangkan jumlah stoknya. Nah, untuk melakukan buyback sendiri sebenarnya caranya sangat sederhana juga, sangat mudah sekali. Karena proses kami ini semuanya 100% dilakukan melalui aplikasi Broom.id. Nah, aplikasi ini tentu saja dapat diakses di Google Play Store atau Apple App Store. Broom.id, semua dilakukan 100% melalui aplikasi, sederhana, dapat dilakukan di kapan saja dan di mana saja karena melalui aplikasi. Jadi tinggal buka aplikasinya, daftarkan kendaraan, daftarkan diri, ikuti program buyback, nanti kami akan kirim orang untuk melakukan inspeksi, untuk menentukan harga jual dan harga beli, dan kemudian kami akan beli, namun mobilnya tetap ada di tempat-tempatnya showroom karena mereka ingin, tentu saja mereka harus melakukan penjualan terus ke pelanggan ya.
Lalu apa yang terjadi jika mobil yang sudah di buyback, yang sudah dibeli sementara oleh Brum gitu ya, tidak ada yang beli di showroom? Nggak laku. Apakah ya tidak laku gitu? Apakah ini kemudian merugikan dari sisi Brumnya sendiri? Nah, terima kasih atas pertanyaan ini. Baik, ini menarik sekali. Jadi, itu tadi kita baru menyentuh untuk problem yang kedua gitu ya, Mas ya. Nah, problem nomor satu dan problem nomor tiga itu adalah berkaitan dengan fisik mobilnya. Saya gimana caranya supaya saya secara cepat bisa mencari mobil untuk dijadikan stok dan gimana juga saya secara cepat dapat melakukan penjualan supaya stok saya ini terus mengalir gitu, terus berputar ya. Nah, jadi kita juga sedang mengembangkan suatu offline marketplace yang kami namakan Broomhive. Tadi mungkin videonya juga sempat ditunjukkan ya. Jadi Broomhive ini adalah produk terbaru kami, layanan terbaru kami. Kami buka di Jati Asih di Bekasi. Ini cukup besar, dapat menampung sekitar 300 mobil. Jadi teman-teman showroom itu juga dapat menitipkan mobilnya di tempat kami di Broomhive. Nanti tentu saja Broom juga akan melakukan all the marketing efforts untuk menarik pelanggan, untuk bisa memposting juga melalui website kami dan juga melalui aplikasi kami sehingga perputaran mobilnya dapat terjadi dengan sangat cepat. Oke. Nah, Broomhive ini adalah jawaban atas permasalahan nomor satu dan nomor tiga. Baik, Jadi berarti lengkap ada yang 1, 2, 3 offline kami dan punya juga solusinya. secara online begitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Sudah berapa banyak sih showroom yang bergabung di Broom? Broom ini yang platform yang membantu showroom-showroom mobil khususnya yang second atau bekas begitu untuk bisa melakukan penjualan di tengah persaingan yang masih cukup ketat begitu ya. Betul. Nah, Mas Clausen, berapa banyak showroom yang saat ini sudah join bersama dengan Broom.id dan kira-kira sistem agar bisa profit gitu ya seperti apa? Baik, jadi untuk sejauh ini kami sudah ada 5.000 lebih dari teman showroom yang tergabung dalam platform kami dan ini tersebar di 3 kota besar yaitu Jabodetabek, Surabaya, dan Yogyakarta. Mungkin tadi pertanyaan berikutnya adalah untuk bentuk layanan sendiri ya, untuk bentuk layanan kami untuk supaya dapat membantu teman bisnis showroom itu seperti apa. Baik, saya coba jawab. Jadi bentuk layanan kami untuk yang buyback sendiri itu untuk membantu perputaran mobil showroom. Jadi ibaratnya mobil menumpuk langsung terjual secara sementara ke Broom untuk nanti dibeli kembali sesuai dengan durasi yang sudah disepakati di awal. Nah, untuk program buyback sendiri itu kami mempunyai dua tipe ya. Nomor satu adalah buyback maxi. Buyback maxi itu di mana teman-teman showroom dapat membeli mobil kembali yang sudah terjual secara sementara di platform kami dalam durasi bulanan. Namun ada juga buyback kilat. Nah, buyback kilat ini durasinya lebih pendek yaitu mingguan. Karena nggak bisa kita pungkiri, kalau kita lihat di lapangan, teman-teman showroom ini tipenya ada beberapa. Ada yang memang bermain atau melakukan penjualan dan pembelian mobil bekas yang lebih fast moving, yang cepat. Jadi sebetulnya kebutuhan modal kerjanya juga cukup singkat. Kemudian juga ada yang tipe-tipe mobilnya itu agak lebih lambat gitu dijualnya. Tergantung dari kelas-kelas mobilnya kan ya, Oke, Mbak tapi Prisa. berarti sistem mitranya seperti itu ya? Betul. Jadi kalau ditanya sistem kemitraan itu Broom ini kami sendiri selalu menganggap teman-teman showroom ini adalah mitra kami gitu ya. Jadi kami ingin tumbuh bersama. Jadi nggak bisa dipungkiri kami ini di industri penjualan dan pembelian mobil bekas ini ingin menyelesaikan sebanyak mungkin permasalahan yang dihadapi oleh teman showroom. Oleh karena itu kami juga selalu proaktif dalam mengundang teman-teman showroom untuk bisa duduk bersama, kita melakukan kopi darat, kita melakukan showroom gathering. Karena apa? Karena kami harus memastikan bahwa semua permasalahan, semua challenge yang dihadapi oleh teman-teman showroom itu kami bisa dengarkan dan kemudian nanti kami bisa bantu carikan solusinya. Oke, Mas Clausen, tapi untuk keuntungannya, untuk Broom.id bisa mencetak profit itu seperti apa skemanya? Oke, baik. Jadi mungkin pertanyaannya biasanya apakah ada fee membership-nya? Apakah saya harus bayar kalau saya ingin bergabung dengan Broom? Jawabannya untuk fee membership tidak ada sama sekali. Jadi kami tidak men-charge apapun untuk teman-teman showroom itu bisa tergabung dalam platform kami. Hanya saja tadi kalau misalnya kita berbicara mengenai buyback maxi, mengenai Broom Hive, itu tentu saja ada fee tertentu untuk buyback dan juga untuk Broom Hive. Namun saya rasa sampai sejauh ini memang tanggapan dari teman-teman showroom itu sangat terbantu sehingga juga traction atau perjalanan bisnis kami ini sangat disambut oleh mereka ya.
Oke, target ke depan untuk Broom.id sendiri seperti apa Mas Klausen? Oke, baik. Jadi mungkin sebelum saya menjawab target kita seperti apa, kalau kita menilik ke belakang sedikit ya, selama 1 tahun terakhir, 1 sampai 1,5 tahun ke belakang, Broom ini telah berkembang dengan sangat pesat ya, Mas Vicky. Dan transaksi yang terjadi di platform Broom itu telah mencapai kurang lebih 300 juta dolar atau sekitar 4,6 triliun rupiah melalui skema buyback tadi. Nah, Broom sesuai dengan tadi saya sudah utarakan, Broom sudah berhasil untuk merangkul kurang lebih 5.000 teman showroom di 3 kota besar, dan hasilnya gross merchandise value atau GMV dari Broom ini telah meningkat 16 kali lipat dari tahun ke tahun. Untuk itu tentu saja kita terus optimis untuk dapat tumbuh bersama dengan teman-teman showroom, terus membantu dalam perputaran stok atau inventory mereka, terus membantu juga menjadi one stop solution karena mereka bisa kita bantu juga untuk melakukan penjualan mobil, untuk menemukan mobil. Tapi tentu saja ke depannya kita tidak tahu apakah akan ada challenge-challenge baru. Jadi harapan kita atau target kita ke depannya adalah kita selalu ingin menjadi player yang relevan di market. Kita akan selalu proaktif membantu menjawab setiap challenge yang mereka hadapi. Tentu saja kita juga ingin memastikan bahwa operational dari Broom sendiri ini selalu efisien. Dan tentu saja semua juga didasari dengan struktur keuangan yang solid ya. Supaya kami bisa sustain juga dan we are here untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari teman-teman showroom itu nggak cuma 1 atau 2 tahun, cuma belasan bahkan puluhan tahun ke depannya. Baik, terkait dengan kebijakan kendaraan listrik tampaknya semoga belum terlalu berpengaruh lah untuk tahun ini begitu ya. Baik, kalau kita bicara mengenai penjualan pembelian mobil bekas, kalau yang kami lihat sekarang penjualan mobil listrik ini kan belum terlihat full cycle-nya ya. Jadi sekarang ini baru kebanyakan yang dijual itu adalah mobil-mobil baru dari ATPN ya. Nanti kita mungkin harus melihat 1 atau 2 tahun ke depan pada saat mobil-mobil bekas dari kendaraan listrik ini sudah mulai di pasar, dan kami akan menilik lebih lanjut. Oke, semoga permintaan untuk Broom ini juga dan mobil-mobil yang ada di showroom di bawah naungan Broom ini juga tetap stabil gitu ya. Terima kasih Mas Klausen. Ya, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Sukses untuk Anda Mas Klausen dan juga untuk Broom.id. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Diki, Mbak Prisa. Bursa saham kita tadi sempat jatuh cukup dalam begitu ya, dan kita lihat update-nya sejauh ini di mana indeks harga saham gabungan tertekan 0,97% ke 6.563. Jakarta Islamic Index bahkan sudah lebih dalam 1,32%, LQ45 0,89%. Oke, berikutnya adalah tahap Genos, pemirsa, ada Cuan, BBNI, kemudian juga ada Telkom dan juga ada Hill dengan level terakhir serta pergerakan dapat Anda saksikan di layar televisi. BBRI turun 0,21%, BBCA turun 0,3%, MDKA turun 3,26%, Adaro turun 4% menjadi deretan saham top losers, dan pergerakan sektoral. Ya, kesehatan barang baku ini oke, yang memimpin penguatan hanya kesehatan saja, setelahnya ada barang baku, energi dan juga konsumsi non primer, semua mengalami pelemahan. Oke, terkait dengan adanya peluang kolaps ya untuk Credit Suisse, bank di Eropa ini belum terlalu berdampak signifikan untuk banking karena bukan banking yang menjadi sektor penekan utama dari IHSG pagi hari ini, tapi masih barang baku, energi, dan konsumsi non primer. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan pada pagi hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.